Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari wabah virus COVID-19. Dan untuk memutus tali penyebaran COVID-19, dimanapun kita berada harus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian tata rias dan kecantikan yakninya Ibu Rahmi Oktarina SPD MPDT dan seterusnya kepada rekan-rekan semuanya. Baik, kami dari kelompok 2 dan saya sebagai moderator Chania Julia Putri dan sekaligus sebagai pemateri, dan selanjutnya rekan saya Huswatun Hasanah dan Diastari Anugrah sebagai pemateri. Baik, pada presentasi kali ini kami membahas tentang pengaruh penggunaan krim pemutih bermerkuri bagi kesehatan wajah. Materi pertama atau bab 1 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Terima kasih atas waktunya. Di bab 1 pada penelitian kami ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, beserta tujuan penelitian. Baik, yang pertama saya bahas adalah latar belakang masalah. Kosmetika dikenal sebagai penunjang penampilan agar tampak lebih menarik. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, beragam produk kosmetika ada di pasaran. Penggunaan kosmetik harus disesuaikan dengan aturan pakainya, misalnya harus sesuai jenis kulit, warna kulit, cuaca, waktu penggunaannya, umur, dan jumlah pemakainya, sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Armin et al. 2013. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan kulit yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Selanjutnya, konsumen harus berhati-hati karena tidak semua produk pemutih wajah yang beredar di masyarakat aman untuk digunakan. Banyak sekali produk kosmetika yang mengandung merkuri yang beredar di pasaran yang dijual secara bebas. Merkuri merupakan bahan aktif yang terdapat di dalam kosmetika yang masuk ke dalam tubuh dengan jalan teresap melalui kulit. Bayangkan saja, merkuri mengendap di dalam wajah atau kulit wajah bertahun-tahun karena minimnya dan rendahnya bedanya pola pikir masyarakat dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang kosmetika, sehingga mereka memilih jalan instan untuk terlihat cantik, glowing, putih. Mereka tidak mengetahui dampak yang terjadi setelah itu karena pemakaian jangka panjang. Dampaknya awalnya kulit memang terlihat putih, glowing, akan sehat. Padahal apabila kosmetika bermerkuri yang digunakan secara berlanjut bertahun-tahun, akhirnya merkuri yang ada di dalam wajah mengendap. Timbullah efek negatif seperti timbulnya pigmentasi atau flek hitam, ruam kemerahan, jerawat bahkan, dan lebih parahnya lagi, kerusakan atau kelainan pada ginjal. Selanjutnya, saya akan membahas identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah tadi yang ditemukan sebagai berikut. Krim bermerkuri berbahaya bagi kesehatan kulit wajah. Yang kedua, krim bermerkuri menyebabkan flek hitam atau pigmentasi pada wajah. Yang ketiga, krim bermerkuri membuat ketergantungan penggunanya. Dan yang keempat, kanker kulit dapat disebabkan oleh penggunaan krim bermerkuri dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan masalah di atas dan karena terbatasnya waktu, kemampuan biaya, dan tenaga dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka peneliti membatasi masalah ini tentang pengaruh penggunaan krim pemutih bagi kesehatan kulit wajah. Penelitian ini dibatasi pada kosmetik yang mengandung merkuri. Baik, jika latar belakang masalah sudah ditentukan, identifikasi masalah sudah ada, dan batasan masalah sudah ada,
kita bisa melanjut kepada tahap rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kami ini yang pertama, apa saja efek yang ditimbulkan krim dengan kadar merkuri yang masih aman. Yang kedua, bagaimana efek yang ditimbulkan pada wajah dari penggunaan krim pemutih dengan kadar merkuri yang tinggi. Dan yang ketiga, perawatan apa saja yang harus dilakukan pada wajah yang menggunakan krim pemutih bermerkuri. Dan yang keempat, bagaimana ciri-ciri krim pemutih wajah yang mengandung merkuri. Selanjutnya, tujuan penelitian merupakan tujuan dari rumusan masalah yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk mengetahui efek yang timbul dari penggunaan krim bermerkuri dan untuk mengetahui apa saja jenis kosmetik yang mengandung merkuri dan untuk mengetahui perawatan yang dilakukan setelah penggunaan krim pemutih bermerkuri dan yang terakhir untuk mengetahui ciri-ciri krim pemutih yang mengandung merkuri. Baik, lebih lengkapnya pada bab 1 boleh dilihat pada proposal kami. Lebih signifikannya, sekian dari saya pembahasan atau presentasi pada bab 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Saya Kuswatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu kajian pustaka. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kajian teori, beberapa poin yang ada dalam kajian teori tersebut. Yang pertama itu ada merkuri. Jadi pengertian merkuri ini adalah merkuri atau juga disebut dengan air raksa adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara sebagai senyawa organik dan anorganik. Nah, merkuri ini sangat populer dalam kandungan produk pemutih kulit karena kemampuannya menghambat pembentukan melanin sehingga kulit tampak lebih cerah dalam waktu singkat. Padahal di balik itu, merkuri justru sangat berbahaya dan sebaiknya kita mewaspadai produk-produk tersebut. Nah, selanjutnya itu risiko bahaya merkuri yang mengganggu kesehatan. Penggunaan merkuri pada kosmetika kini terbukti berbahaya dan dilarang di berbagai negara. Tidak hanya untuk kulit yang terpapar, bahan kimia tersebut dengan mudah akan diserap kulit dan masuk ke dalam aliran darah. Dan juga, merkuri ini bersifat korosif pada kulit. Ini berarti mengoleskan merkuri pada kulit akan membuat lapisan kulit semakin menipis. Paparan yang tinggi terhadap merkuri dapat berupa kerusakan pada saluran pencernaan, sistem saraf, dan ginjal. Selain itu, merkuri juga berisiko mengganggu berbagai organ tubuh seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan sistem kekebalan tubuh. Bahkan apabila ada seorang anak atau bayi yang bersentuhan dengan orang tua yang memakai produk berbahan merkuri, maka terdapat kemungkinan bahwa zat tersebut dapat masuk ke dalam tubuh ketika anak mengisap jari. Secara khusus, keracunan merkuri pada anak disebut dengan infantil acrodina. Jadi hal ini dapat dikenali dengan munculnya gejala rasa sakit serta warna merah muda pada tangan dan kaki. Nah, selanjutnya itu bahaya merkuri berdasarkan jenisnya. Jadi merkuri itu memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu merkuri elemental dengan nama unsur Hg atau hidrogium. Nah, jadi uap merkuri yang terhirup paling sering menyebabkan racunan. Sedangkan unsur merkuri yang tertelan ternyata tidak menyebabkan efek beracun karena absorpsinya atau penyerapannya yang rendah, kecuali jika memiliki fistula atau saluran tidak normal di tubuh, atau penyakit peradangan gastrointestinal, atau jika merkuri tersimpan untuk waktu yang lama di saluran gastrointestinal tersebut.
Nah, yang jenis kedua ini ada namanya merkuri inorganik. Jadi, merkuri ini sering diserap melalui saluran pencernaan, paru, dan kulit. Pemaparan merkuri inorganik jangka pendek dengan kadar yang tinggi dapat menyebabkan gagal ginjal. Sedangkan pemaparan jangka panjang dengan dosis yang rendah dapat menyebabkan proteinuria, sindroma nefrotik, dan nefropati yang berhubungan dengan gangguan sistem kekebalan tubuh. Nah, jenis merkuri yang ketiga itu merkuri organik. Nah, merkuri organik ini dapat menyebabkan nyeri, sendi, tuli, dan penyempitan jarak pandang. Metil merkuri dapat dengan mudah masuk melalui plasenta dan berakumulasi dalam janin yang mengakibatkan kematian bayi dalam kandungan dan cerebral palsy. Nah, selanjutnya poin nomor 2 yaitu kulit wajah. Setiap orang memiliki kulit wajah yang berbeda dan bisa berubah seiring bertambahnya usia. Selain itu, jenis kulit wajah juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor genetik, penyakit tertentu, dan faktor lingkungan. Misalnya paparan sinar matahari serta debu dan polusi berkepanjangan. Dan selanjutnya jenis kulit wajah. Ada 5 jenis kulit wajah. Yang pertama itu kulit wajah normal. Jadi kulit wajah normal ini cenderung memiliki keseimbangan antara jumlah kandungan air dan minyak. Jadi tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu berminyak. Jenis kulit wajah seperti ini biasanya jarang memiliki permasalahan kulit dan tidak terlalu sensitif serta terlihat bercahaya, dan pori-pori pun hampir tidak terlihat. Jenis kulit normal juga lebih mudah dirawat. Nah, selanjutnya itu ada kulit wajah kering. Jadi kulit wajah kering ini umumnya terjadi akibat rendahnya tingkat kelembaban pada lapisan kulit terluar. Hal ini mengakibatkan kulit kering mudah pecah-pecah dan mengalami keretakan pada permukaan kulit. Dan juga kulit wajah kering ini biasanya memiliki pori-pori kulit yang hampir tak terlihat, permukaan luar kulit terlihat kasar dan kusam, serta kulit kurang elastis. Jenis kulit ini juga lebih mudah memerah, gatal, bersisik, dan meradang. Kulit kering bisa disebabkan oleh faktor genetik, usia, perubahan hormon, cuaca dingin, paparan sinar matahari, mandi air panas terlalu lama, dan juga efek samping obat-obatan atau bahan yang terkandung dalam produk sabun, kosmetik, dan pembersih. Dan yang selanjutnya itu ada kulit wajah berminyak. Jadi jenis kulit wajah berminyak ini cenderung licin dan mengkilap karena produksi minyak atau sebum yang berlebih. Sebum dihasilkan secara alami oleh kelenjar minyak atau kelenjar sebaceous di bawah permukaan kulit. Dan selanjutnya, jenis kulit wajah berminyak cenderung memiliki pori-pori besar, berkilau namun kusam, serta biasanya disertai komedo jerawat dan serta noda hitam. Dan yang selanjutnya itu ada jenis kulit sensitif. Jenis kulit sensitif ini biasanya sangat peka dan mudah sekali mengalami alergi atau iritasi dan ruam sebagai reaksi terhadap faktor tertentu. Kulit wajah sensitif mudah terkelupas, gatal, kering, kemerahan, dan terasa perih atau breakout ketika terjadi kontak dengan berbagai hal yang dapat memicu munculnya gejala kulit sensitif. Dan selanjutnya itu yang nomor 5 ada kulit wajah kombinasi. Jenis kulit wajah kombinasi ini merupakan perpaduan antara kulit berminyak dan kulit kering. Dan biasanya kulit kombinasi ini terdapat jenis kulit wajah yang berminyak di bagian zona T atau area dagu, hidung, dan dahi, serta kulit kering di area pipi. Jenis kulit wajah ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan peningkatan hormon selama pubertas. Nah, selanjutnya pentingnya merawat kulit sesuai dengan jenisnya. Merawat kulit itu sangat penting dan harus sesuai dengan jenisnya. Apabila salah dalam merawat kulit, maka akan memperburuk keadaan kulit. Yang pertama, pilihlah kosmetik yang sesuai dengan jenis kulit masing-masing. Yang kedua, selalu gunakan tabir surya baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan ketika beraktivitas. Dan selanjutnya, rajin-rajin cuci muka untuk mengangkat kotoran, atau juga kita bisa melakukan double cleansing supaya kotoran pada wajah itu dapat terangkat secara maksimal. Dan selanjutnya, pola hidup sehat. Yang pertama, menjaga makanan karena apapun yang kita makan dapat mempengaruhi kondisi kulit. Perbanyak minum air putih serta kurangi begadang dan stres. Nah, poin ketiga yaitu kosmetik yang mengandung merkuri. Adapun ciri-ciri dari kosmetik yang mengandung merkuri yaitu
Yang pertama, tidak memiliki label BPOM. Yang kedua, memberikan efek yang sangat cepat, khususnya pada produk anti-aging dan krim pemutih. Serta yang nomor 3, memiliki warna abu-abu atau krem. Yang nomor 4, pada petunjuk penggunaan tertulis untuk menghindari kontak langsung dengan perak, emas, karet, aluminium, perhiasan. Serta yang kelima, mengeluarkan aroma yang relatif menyengat. Dan yang keenam, krim lengket dan secara administrasi tidak memenuhi standar. Nah, selanjutnya produk kosmetik yang mengandung merkuri. Banyak sekali terdapat produk-produk kosmetik yang mengandung merkuri yang dijual di pasaran saat sekarang ini. Contohnya saja seperti temulawak New Day and Night Cream, Beauty Whitening Cream itu mengandung merkuri. Ada krim Tabita, krim HN itu biasanya mengandung merkuri dan hidroquinone, serta krim kolagen itu juga mengandung hidroquinone. Ada juga seperti Luvia Night Cream 1 dan 2 mengandung hidroquinone, territinoin dan juga merkuri. Dan juga ada Gigi Pinky Day Cream for Skin itu juga mengandung merkuri, dan banyak lagi merek kosmetik yang beredar dan mengandung merkuri serta bahan-bahan berbahaya lainnya. Nah, selanjutnya itu ada kerangka konseptual. Merkuri atau juga disebut dengan air raksa adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, udara, dan sebagai senyawa anorganik dan juga organik. Saat ini banyak sekali beredar kosmetik yang mengandung atau menggunakan campuran merkuri sebagai pemutih yang instan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan kosmetik bermerkuri akan dilihat dampak dari pemakaiannya terhadap kulit wajah. Untuk baganya kita dapat melihat seperti slide di belakang saya. Nah, selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Menurut Suharsimi Arikunto 2013 halaman 110. Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut. Terdapat pengaruh penggunaan krim pemutih bermerkuri terhadap kesehatan kulit wajah, sedangkan H0 tidak terdapat penggunaan krim pemutih bermerkuri terhadap kesehatan kulit wajah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diastari Anugrah dari jurusan Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu bab 3, metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian survei. Metode survei merupakan penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta dan mencari keterangan secara faktual. Dalam metode survei juga dikerjakan evaluasi serta perbandingan terhadap hal yang telah terjadi dan hasilnya dapat digunakan untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan krim pemutih bermerkuri bagi kesehatan kulit wajah. Baik, selanjutnya di sini ada penentuan objek penelitian krim pemutih bermerkuri. Merkuri atau yang disebut dengan air raksa adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Merkuri yang dijadikan sampel adalah merkuri yang dicampurkan dalam produk pemutih wajah dengan kadar yang tinggi. Pada penelitian ini akan dilihat dampak apa saja yang akan ditimbulkan oleh penggunaan krim pemutih bermerkuri tersebut. Selanjutnya, penentuan subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah simple random sampling. Simple random sampling dikatakan simple ataupun sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut, menurut Sugiono. Alasan mengambil simple random sampling karena jumlah penggunaan krim pemutih bermerkuri adalah 36 orang. Untuk penelitian hanya digunakan 10 orang dengan jenis kulit wajah random yang akan digunakan sebagai responden untuk dilakukan survei. Sampel dalam penelitian ini adalah wanita.
yang menggunakan krim pemutih bermerkuri yang akan diambil sampel sejumlah 10 orang. Baik, selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel independen maupun variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan krim pemutih bermerkuri. Yang kedua, ada variabel dependen atau variabel terikat. Dalam hal ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan krim pemutih bermerkuri bagi kesehatan kulit wajah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rahmi Oktarina SPD MPDT selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tata rias dan kecantikan. Dan terima kasih juga kepada rekan dan teman semua yang sempat melihat presentasi kali ini. Seterusnya, kami dari kelompok 2 dan saya sebagai moderator, jika ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.